Menurut Erina, sebagai orang awam politik, pidato perdana Kaesang di PSI adalah pidato parpol terbaik yang pernah dia lihat. Seperti kata pepatah, keberhasilan seorang suami pastilah ada seorang wanita di belakangnya. Namun, wanita yang benar-benar mensupport sang suaminya, wanita yang benar-benar mendoakan sang suaminya, wanita yang benar-benar setia mendampingi suaminya kemanapun dia berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Indo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih ketemu lagi di channel ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sebelum melanjutkan menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Di beberapa minggu yang lalu, Kaesang Pangarep baru saja dideklarasikan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Di situ ada sang istri yang menemani perjalanan sang suami dalam menapaki karir di dunia politik, yaitu Erina Gudono, yang tak kuasa menahan haru ketika sang suami tercinta menyampaikan pidato perdananya sebagai Ketua Umum Parpol. Melalui halaman Instagram pribadinya, Erina mengunggah sejumlah momen kala sang suami berdiri gagah di atas panggung sebagai Ketua Umum PSI. Senyum bahagia dan support mendalam terpancar dari wajah Erina yang menyaksikan langsung sang suami dari bawah panggung bersama anggota PSI yang lainnya. Erina, istri Kaesang, pun menceritakan kejadian 1 minggu sebelum Kaesang diangkat menjadi ketua umum. Tepatnya ketika Kaesang tengah mempersiapkan naskah untuk pidato perdananya. Erina mengatakan bahwa 1 minggu yang lalu sebelum deklarasi Mas Kaesang Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, seharian di rumah berdua saja. Erina les, sedangkan Mas Kaesang bersiap untuk pidato pertamanya. Kemudian Erina melanjutkan ceritanya bahwa dari poin yang sudah didiskusikan di partai, Mas Kaesang kembangin lagi. Bahkan dia ketik sendiri pidatonya. Lalu latihan beberapa kali. Karena tidak tega melihatnya, lalu Erina menawarkan bantu jadi juru ketik ataupun cari orang lain yang untuk membantu mengetik naskah pidato Kaesang. Namun untuk Kaesang sendiri menolaknya. Karena Kaesang harus benar-benar dari hasil pemikiran dan hatinya sendiri. Erina pun mengaku tidak paham mengenai dunia politik ya. Oleh karena itu, salah satu keputusan terberatnya adalah merestui Kaesang untuk berjuang di bidang politik tersebut. Bukan keputusan sehari 2 hari, tapi sudah sangat lama dipertimbangkan. Kata istri Kaesang, sebelum dikritik orang lain, biarlah dirinya yang duluan paling banyak kritik dan kasih masukan membangun ke Kaesang dari berbagai aspek, for the sake of memastikan 1000% sungguh-sungguh dalam mengerjakan naskah tersebut, karena nggak bisa setengah-setengah, ya harus yakin. Permaisuri Kaesang yang memiliki nama lengkap Erina Sofia Gudono itu menceritakan dia dan Kaesang banyak berdiskusi dan berdoa. Dan satu hal yang akhirnya membuat Erina yakin bahwa Kaesang bisa mengemban tugas berat tersebut adalah karena sang suami memiliki pemikiran yang luas dan hati yang tulus. Sehingga Erina yakin suaminya bisa berbuat banyak
hal yang baik. Menurut Erina, sebagai orang awam politik, pidato perdana Kaesang di PSI adalah pidato parpol terbaik yang pernah dia lihat. Atmosfernya, kegembiraannya, semua tumpah ruah selepas Kaesang bilang PSI menang, pasti menang. Respon masyarakat baik buruk semua disyukuri sebagai bagian dari proses semua ini. Animonya luar biasa, banyak yang nonton di rumah bilang akhirnya ada ketua partai yang pidato. Tapi tetap dapat terlihat sebagai teman, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai murid, sebagai panutan yang sedang meminta doa restu dalam bertumbuh membawa kapal kecil bernama PSI. Sebagai sang istri yang mendukung penuh sang suami berkarir di dunia politik, Erina yakin Kaesang yang diharapkan dan dia yang memimpin paling depan bisa berhasil dan membawa harapan baru. Dia pun tak lupa memberikan semangat untuk sang suami yang tak kalah penting adalah berdoa. Seperti namanya, Mas Kaesang akan membawa PSI menang. Semangat ya Mas, begitu kata istrinya Mas Kaesang. PSI memang dikenal partainya para kaum muda, para milenial. Memang gaya berpidato para kaum muda ya seperti itu. Tidak seformil seperti partai-partai yang lebih senior ya, seperti partai PDIP, Golkar, Demokrat, PAN dan lain sebagainya. Untuk pidatonya sangat serius. Namun gaya pidatonya Mas Kaesang itu sangatlah humble ya. Bersahabat, penuh kegembiraan, nggak tegang ya. Ya begitulah untuk pidatonya ketua umum yang masih muda. Dengan gaya Kaesang berpidato itu akan menarik para kaum milenial untuk masuk ke dunia politik. Karena untuk kemajuan sebuah negeri itu dibutuhkan tenaga-tenaga muda yang masih luar biasa ya. Dibandingkan dengan tenaga-tenaga yang sudah senior atau yang sudah tua, itu pergerakannya lama. Tapi kalau yang masih muda itu pergerakannya itu sangatlah cepat ya. Nggak jauh seperti perusahaan. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan mengangkat manajer-manajernya itu yang masih muda. Nggak ada salahnya ya kalau untuk saat ini Indonesia memiliki presiden yang masih muda, misalnya presiden yang umurnya masih di bawah 40 tahun. Makanya saya sangat setuju sekali apabila misalnya untuk pengajuan batas usia presiden atau calon wakil presiden itu di bawah umur 40 tahun. Mudah-mudahan MK mengabulkan. Karena apa? Supaya negara Indonesia ini cepat maju, dipimpinlah sama yang masih muda-muda. Seperti itu ya. Efek positif Kaesang hadir di PSI sebagai ketua umum itu sangat luar biasa sekali. Perkembangan PSI sangatlah baik seperti yang diharapkan oleh ketua umum PSI Kaesang. Sepertinya memang bisa terwujud ya. PSI bisa masuk ke Senayan. Kata pepatah, keberhasilan seorang suami pastilah ada seorang wanita di belakangnya. Namun wanita yang benar-benar mensupport sang suaminya, wanita yang benar-benar mendoakan sang suaminya, wanita yang benar-benar setia mendampingi suaminya kemanapun dia berada. Terima kasih juga khususnya untuk istri tercinta tanpa restu istri saya tidak akan berdiri di sini. I love you so much. Oke teman-teman semuanya, demikianlah yang dapat saya sampaikan dan saya sharingkan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga jadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.